Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aulia Iftita Sukma dengan NIM L0212111066. Saya dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi-materi mengenai genetika populasi. Namun, sebelum melangkah pada pokok pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan definisi dari genetika populasi. Genetika populasi adalah cabang genetika yang membahas tentang perubahan frekuensi genetik suatu organisme pada ranah populasi. Genetika populasi dapat dikelompokkan sebagai cabang genetika yang berfokus pada pewarisan genetik. Genetika populasi juga mempelajari keanekaragaman dan struktur atau komposisi genetik suatu populasi dan perubahannya sebagai akibat faktor internal dan faktor eksternal. Baik, itu tadi adalah pengantar dari apa yang akan saya bahas kali ini. Selanjutnya kita beralih pada pokok pembahasan. Materi pertama adalah sel tumbuhan dan sel hewan. Materi kedua adalah materi genetika. Materi ketiga adalah sintetis protein, dan materi keempat adalah ekspresi gen. Sel merupakan unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup dan merupakan tempat terselenggaranya fungsi kehidupan. Sel pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan Inggris bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Secara struktural dan fungsional, sel terdiri dari komponen bahan kimia dan organel-organel sel. Pada setiap makhluk hidup memiliki sel. Nah, pada sel tumbuhan dan sel hewan ini, dia termasuk sel eukariotik. Maksud dari sel eukariotik adalah sel yang memiliki membran sel atau nukleus, sehingga sel tumbuhan dan hewan ini hampir memiliki ciri-ciri yang sama. Ukuran sel pada tumbuhan berkisar 10-100 mikrometer, sedangkan ukuran sel pada sel hewan sekitar 10-30 mikrometer. Nah, pada gambar di samping ini terdapat struktur yang dinamakan dinding sel. Dinding sel hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Dinding ini memisahkan bagian dalam sel dari lingkungan luar sel. Selain itu, dinding sel ini juga berperan untuk menjaga bentuk sel dan sebagai perlindungan untuk organel lainnya di dalam sel. Yang kedua adalah terdapat membran sel atau membran plasma. Berbeda dengan dinding sel, membran sel atau membran plasma ini sama-sama dimiliki oleh sel tumbuhan maupun sel hewan. Yang kedua adalah sitoplasma, yang merupakan cairan sel yang mengisi antara nukleus dengan membran sel. Yang keempat, terdapat juga ribosom. Ribosom itu yang merupakan butiran-butiran halus yang tersebar di seluruh sitoplasma. Nah, yang kelima terdapat struktur yang disebut dengan retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini tersusun dari selapis membran yang berlekuk-lekuk dan posisinya di dekat atau menempel dengan inti sel. Ada dua jenis retikulum endoplasma, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Perbedaan keduanya terletak pada fungsinya. Retikulum endoplasma kasar ditempeli ribosom sehingga fungsinya berkaitan untuk sintesis protein, sedangkan retikulum endoplasma halus berfungsi untuk sintesis lemak, metabolisme karbohidrat, dan detoksifikasi racun. Yang keenam, terdapat organel berikutnya yang disebut dengan mitokondria. Bentuk mitokondria ini jika dilihat dari mikroskop, bentuknya seperti benang, tetapi ketika diperbesar, bentuknya seperti butiran elips. Nah, fungsi dari mitokondria itu sangat penting untuk sel, karena sebagai tempat respirasi seluler, menghasilkan energi atau ATP, dan molekul pembawa energi siap pakai. Yang ketujuh ada lisosom. Lisosom hanya terdapat pada sel hewan, yang berfungsi untuk pencernaan intrasel karena mengandung enzim hidrolitik, yang dapat menghancurkan zat asing yang masuk ke dalam sel. Mengapa hanya terdapat pada sel hewan? Karena pada sel tumbuhan terdapat organel sel yang dinamakan vakuola, yang fungsinya hampir sama dengan lisosom.
Yang kedelapan ada badan Golgi, berbentuk seperti kantung atau lumen atau cakram pipih yang disebut dengan sisterna. Kantung badan Golgi ini bisa lepas dan nantinya akan membentuk kantung-kantung kecil yang disebut dengan vesikel. Yang kesembilan ada kloroplas atau plastida. Plastida hanya terdapat pada sel tumbuhan. Plastida ini terbagi menjadi berbagai macam, yaitu kloroplas, kromoplas, leukoplas, dan masih banyak lagi. Kloroplas merupakan plastida yang mengandung klorofil dan karotenoid. Fungsinya untuk membantu fotosintesis dengan cara memanfaatkan energi sinar matahari untuk membuat makanan. Yang ke-10 ada sentrosom. Sentrosom merupakan organel yang di dalamnya terdapat 2 sentriol dan berperan penting untuk pembelahan sel. Organel sel ini hanya terdapat pada hewan. Yang ke-11 adalah vakuola. Vakuola ini dibungkus dengan tonoplas. Tonoplas itu merupakan lapisan terluar atau membran luarnya vakuola. Fungsi vakuola adalah sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, menampung proses pencernaan, dan mengatur konsentrasi air. Yang ke-12 ada nukleus. Nukleus berbentuk oval yang berfungsi untuk mengatur semua kegiatan sel. Selanjutnya, kita berpindah pada materi genetika. Materi genetik merupakan informasi pada setiap sel makhluk hidup yang dapat diturunkan pada keturunan selanjutnya. Materi genetik ini terdiri atas kromosom, gen, DNA, RNA yang akan diturunkan melalui proses reproduksi. Perlu diketahui, di dalam sel itu terdapat inti sel atau nukleus. Nah, di dalam nukleus terdapat kromosom-kromosom. Kromosom inilah yang terdiri dari gulungan atau pilihan benang-benang kromatin yang berasal dari benang-benang DNA yang menggulung membentuk coils atau gulungan antara DNA dengan protein histon. Jadi, butir-butir tersebut merupakan protein histon yang menggulung bersama dengan untaian DNA. Kaitannya adalah DNA itu ada 2 untaian yang kemudian berikatan sehingga disebut dengan untaian ganda atau double helix, atau bisa juga sebagai ikatan ganda polinukleotida. Kromosom ini berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 2, yaitu autosom yang disebut juga dengan kromosom tubuh yang membawa sifat atau ciri sel-sel tubuh. Yang kedua, gonosom yang disebut juga dengan kromosom kelamin yang membawa ciri atau jenis kelamin yang terdiri dari kromosom X dan Y. Ukuran kromosom yaitu memiliki panjang sekitar 12-50 mikrometer, sedangkan lebarnya sekitar 0,2-20 mikrometer. Nah, pada slide ini terdapat gen dan DNA. Gen merupakan gabungan dari beberapa puluhan sampai ratusan DNA. Basa nukleotida DNA bergabung membentuk satu sifat atau satu gen. Kemudian setiap kromosom itu selalu berpasang-pasangan di dalam sel tubuh. Gen yang berpasangan disebut dengan alel. Ketika gen A besar bertemu dengan gen A kecil, maka disebut dengan alel heterozigot. Sedangkan ketika gen A besar bertemu dengan gen A besar pula, maka disebut dengan alel homozigot. Kemudian kita berpindah pada DNA. DNA ini adalah 2 untaian polinukleotida yang berpasangan, berikatan lalu berpilin. Nah, rantai DNA ini biasanya disebut dengan rantai polinukleotida. Setiap satu nukleotida terdiri dari fosfat yang berwarna hijau pada gambar di samping, kemudian berbentuk segi 5 itu bernama gula deoksiribosa, kemudian yang di sampingnya itu bernama basa nitrogen. Nah, setiap makhluk hidup memiliki keistimewaan sifat karena adanya basa nitrogen. Basa nitrogen itu terdiri dari basa purin dan basa pirimidin. Basa purin terdiri dari adenin dan guanin, sedangkan basa pirimidin terdiri dari timin dan sitosin. Setiap nukleotida harus berpasangan dengan nukleotida lainnya. Pada basa nitrogen adenin dan timin selalu berpasangan, begitu pula dengan guanin dan sitosin. Adenin dan timin memiliki ikatan hidrogen rangkap 2, sedangkan guanin dan sitosin memiliki ikatan hidrogen rangkap 3.
Selanjutnya kita berpindah pada sintesis protein. Dalam proses sintesis protein dibutuhkan bahan berupa DNA dan RNA. Nah, sebelum mengetahui bagaimana prosesnya, maka kita harus tahu apa perbedaan dari DNA dan RNA. Perbedaan antara DNA dan RNA yaitu yang pertama terdapat pada letaknya. Letak DNA terdapat di nukleus, mitokondria, dan kloroplas, sedangkan pada RNA terdapat di nukleus, mitokondria, kloroplas, dan ribosom yang terdapat di sitoplasma. Pada aspek kedua yaitu struktur. Struktur DNA memiliki rantai yang panjang dan untai ganda atau double helix, sedangkan pada RNA memiliki struktur rantai pendek dan untai tunggal atau single strand. Dalam aspek ketiga yaitu gula pentosa. Nama gula pentosa dari DNA yaitu deoksiribosa, sedangkan pada RNA yaitu ribosa. Yang keempat dalam aspek basa nitrogennya. DNA memiliki basa pirimidin, timin, dan sitosin, sedangkan RNA memiliki basa pirimidin, urasil, dan sitosin. Yang kelima adalah kadar. Kadar DNA tetap, sedangkan RNA berubah-ubah sesuai dengan sintesis proteinnya. Yang terakhir yaitu dalam aspek fungsinya. Fungsi DNA untuk membawa materi genetika dan mengatur proses sintesis protein, sedangkan RNA yaitu pelaksana sintesis protein. Selanjutnya kita beralih pada tahap sintesis protein. Tahap ini terbagi menjadi dua, yaitu transkripsi dan translasi. Nah, pada tahap transkripsi terjadi di dalam nukleus karena memanfaatkan DNA sebagai cetakannya. Ikatan DNA kemudian dibuka dengan enzim helikase sehingga terbentuk dua untaian DNA, yaitu DNA sense dan DNA antisense. Kemudian datanglah enzim RNA polimerase yang akan menjiplak basa di DNA sense sehingga terbentuk RNA duta atau mRNA. mRNA terbentuk dengan mengubah basa-basa DNA, yaitu adenin menjadi urasil, timin menjadi adenin, guanin menjadi sitosin, dan sitosin menjadi guanin. Pada hasil akhir transkripsi adalah mRNA atau RNAD yang membawa kodon-kodon, kemudian DNA disatukan kembali dengan enzim ligase. Nah, tahap selanjutnya adalah translasi. Translasi yaitu proses penerjemahan kodon atau triplet basa yang ada di RNAD menjadi asam amino yang dilakukan oleh ribosom di sitoplasma. Ribosom subunit besar dan kecil akan bersatu, kemudian terjadi tahap pertama yaitu proses inisiasi di mana ribosom bertemu dengan start codon atau AUG. Kemudian dilanjutkan pada tahap kedua yaitu elongasi, di mana ribosom ini menerjemahkan satu persatu kodon menjadi asam amino. Selanjutnya tahap terakhir yaitu terminasi, di mana translasi berhenti ketika ribosom bertemu dengan stop codon seperti UAA, UAG, dan UGA. Kemudian subunit besar dan kecil ini kembali terpisah dan hasil akhirnya adalah polipeptida atau rantai asam amino. Jadi kesimpulannya adalah pada proses transkripsi, DNA dimanfaatkan sebagai cetakan untuk menghasilkan mRNA. Sedangkan pada proses translasi, mRNA ini diterjemahkan kemudian menghasilkan polipeptida atau protein. Selanjutnya ada replikasi DNA. Replikasi DNA adalah suatu proses penggandaan DNA sebagai materi genetik makhluk hidup. Proses ini sangat penting dalam tahapan perkembangbiakan atau pembelahan sel. Materi DNA yang telah digandakan kemudian akan dibagi ke masing-masing anakan sel yang baru. Nah, salah satu perbedaan antara sintesis protein dengan replikasi DNA yaitu terletak pada tujuannya.
Pada sintesis protein, yang dibuat adalah rantai asam amino dengan utas DNA berguna sebagai cetakan untuk membuat mRNA atau RNA duta, sedangkan replikasi DNA membuat rantai DNA-nya sendiri. Nah, pada proses replikasi DNA melibatkan dua protein, yaitu DNA helikase dan single strand binding protein. Adapun mekanisme dari replikasi DNA yaitu yang pertama, enzim helikase membuka heliks ganda DNA induk. Selanjutnya, protein pengikut untai tunggal menstabilkan DNA induk yang terbuka. Nah, setelah itu, untai utama leading strand disintesis secara terus-menerus pada arah ujung 5 sampai ke ujung 3 oleh DNA polimerase. Nah, pembentukan leading strand dimulai dari satu primer RNA yang disintesis oleh enzim primase. Nah, yang keempat, DNA polimerase kemudian menggantikan nukleotida primer RNA dengan DNA. Selanjutnya, untuk memanjangkan untai baru DNA yang lain, DNA polimerase harus bekerja sepanjang cetakan yang jauh dari cabang replikasi. Selanjutnya, pembentukan lagging strand atau untai lamban, yaitu untaian DNA yang terletak pada sisi yang berseberangan dengan leading strand. Enzim primase menyintesis primer-primer RNA pendek yang kemudian diperpanjang oleh DNA polimerase membentuk fragmen Okazaki. Setelah primer RNA diganti menjadi DNA oleh DNA polimerase yang lainnya, DNA ligase menggabungkan fragmen Okazaki ke untai yang sedang tumbuh. Nah, akhirnya fragmen-fragmen yang terbentuk selanjutnya disambungkan oleh enzim ligase yang menjadi strand DNA yang utuh. Selanjutnya ada ekspresi gen. Ekspresi gen menggambarkan proses di mana produk fungsional dibuat dari gen. Mekanisme ekspresi gen terjadi dua tahap, yaitu dikenal dengan transkripsi yang melibatkan produksi RNA dari gen dan translasi yang melibatkan produksi protein yang berasal dari ribosom dengan menggunakan RNA sebagai pencetaknya atau translate. Jadi, ekspresi gen itu hampir sama dengan sintesis protein. Namun, terdapat perbedaan utama yaitu ekspresi gen tidak selalu menghasilkan protein. Terkadang RNA tidak diterjemahkan karena memiliki peran fungsional langsung di dalam sel, sehingga RNA disebut dengan fRNA yaitu fungsional RNA. Salah satu contoh dari fRNA adalah mikroRNA yang digunakan untuk mengatur ekspresi gen daripada kode untuk protein. Jadi kita dapat melihat bahwa terdapat dua jenis utama produk gen fungsional, yaitu fRNA dan protein. Produk gen tidak hanya diklasifikasikan berdasarkan molekulnya, tetapi juga jenis fungsi yang mereka lakukan, seperti gen struktural dan regulator gen. Regulator gen memproduksi RNA atau protein yang digunakan untuk mengkontrol ekspresi dari gen lain. Hal ini dapat berpengaruh pada transkripsi atau translasi dari gen lain. Kemudian gen struktural memproduksi RNA atau protein yang tidak terlibat langsung di dalam regulasi gen. Misalnya, enzim metabolik adalah jenis produk gen struktural yang tidak secara langsung mengikat DNA atau mengatur ekspresi gen lain, melainkan mengkatalisis reaksi metabolisme di dalam sitoplasma. Sehingga definisi dari gen struktural adalah gen yang mengkode protein atau RNA yang tidak terlibat di dalam regulasi gen. Cara kedua, kita dapat mengkategorikan gen yang didasarkan pada apakah mereka konstitutif gen atau non-konstitutif. Nah, gen konstitutif adalah jenis gen yang selalu diekspresikan dalam sel tertentu. Hal ini dikarenakan terjadinya transkripsi secara terus-menerus. Yang kedua adalah non-konstitutif gen, adalah gen yang dapat dihidupkan atau dimatikan oleh gen regulator. Nah, ketika gen itu menyala, maka dinamakan induksi. Sebaliknya, ketika gen itu dimatikan, maka dinamakan repress atau ditekan.
Kemampuan untuk mematikan ataupun menghidupkan gen berguna untuk mencegah sel mengalami pemborosan, contohnya pada bakteri E. coli. Metabolisme gula sederhana seperti glukosa dan laktosa sebagai sumber energi, namun laktosa ini tidak selalu tersedia, sehingga sel E. coli tidak selalu perlu menghasilkan enzim untuk laktosa. Dengan menekan gen untuk enzim ketika laktosa tidak ada di sekitar E. coli, sel dapat menyimpan protein dan energi. E. coli ini merupakan beberapa strain bakteri yang memberikan manfaat bagi manusia, misalnya mencegah kolonisasi bakteri patogen pada pencernaan manusia. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.